Diri kita di masa depan sudah berbicara kepada kita. Kalau dia bisa berbicara, stop, cukup dengan dosa dan kesalahan ini. Berbaliklah, bertobatlah pada Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, sudah berapa lama Anda tidak mengaku dosa? Datang ke ruang pengakuan, mengaku dosa di hadapan para imam yang memang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa. Sejauh ada pertobatan, sejauh ada hati yang menyesal, sejauh ada hati yang hancur karena sadar betapa kuat dan luar biasanya kehancuran yang diakibatkan oleh dosa dan kesalahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, entah mengapa saat ini umat beriman sudah jarang yang datang ke tempat pengakuan dosa, mencari seorang imam untuk bisa mengadakan confession. Saudara-saudaraku, kalau ada kesempatan jangan pernah lewatkan. Colek seorang imam, ajak dia untuk, Romo, saya mau mengaku dosa. Pasti dia mau kalau memang tidak ada kesibukan-kesibukan di tempat lain yang sangat mendesak. Saudara-saudara terkasih, tugas kami sebagai para imam adalah memang kami harus melayani sakramen pengakuan dosa. Tidak boleh menolak orang yang datang untuk mau mengakui dosanya. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak Anda sungguh-sungguh bersihkan diri dari segala dosa-dosa di masa lalu. Memang saudara-saudara, kita sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun mengotori pikiran kita, mengotori hati kita, bahkan mengotori badan kita dengan dosa dan kesalahan, dengan nafsu, pornografi, segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Sehingga kalau seperti kain putih kita ini sudah kotor, bahkan sangat teramat kotor. Kadang-kadang kalau kain yang sudah sangat kotor, apalagi kalau bukan dibuang. Tapi saudara-saudara yang terkasih, ada pengampunan Tuhan. Ada ampun Bapa bagi kita semua para pendosa ini. Tuhan tahu kita begitu lemahnya. Tuhan tahu kita begitu rapuhnya. Mudah sekali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Meskipun kita sudah berjuang, tapi kok gagal lagi, Romo. Kita sudah berusaha untuk menghindari semua dosa dan kesalahan. Tapi Romo, sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, tiba-tiba kita sadar kok jatuh lagi ya. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa rahmat Allah, sulit manusia untuk bertobat. Itu kunci dari sebuah pertobatan. Bukan karena kita sadar kita ini telah berdosa lalu kita mohon ampun pada Tuhan. Tapi ada kuasa Allah, rahmat Allah bekerja dalam diri manusia. Tergantung manusianya mau terbuka atau tidak terhadap rahmat itu. Mau bekerja sama atau tidak dengan rahmat itu. Manusia, kita ini sering kali tahu dosa itu menghancurkan. Dosa itu akan membuat kita hidupnya betul-betul berantakan. Kalau cuma diri kita yang berantakan, itu terserah urusan sendiri-sendiri deh. Tapi kadang-kadang dosa yang dibuat oleh satu orang juga merusak keluarganya. Dosa yang diperbuat oleh seseorang ternyata juga membuat pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya ikut-ikutan berantakan. Kasihan mereka saudara-saudara, mereka tidak bersalah, mereka tidak tahu menaung, tetapi harus mengalami konsekuensi dari dosa. Misalnya para suami yang sering jajan di luar, tiba-tiba istrinya terkena, padahal istrinya nggak tahu menahu saudara-saudara tentang penyakit-penyakit itu. Anak-anak Anda mungkin hanya menjadi korban-korban keegoisan orang tuanya, dosa dan kesalahan yang dilakukan. Seringkali kita juga manusia menyesal. Romo, kalau tahu akibatnya begini Romo, saya dulu nggak akan mengulang, nggak akan pernah melakukan dosa itu Romo. Kalau tahu hasilnya seperti ini.
Tapi saudara-saudara, semua sudah terlambat bukan? Maka dari itu kita tahu di masa depan mungkin diri kita di masa depan sudah berbicara kepada kita. Kalau dia bisa berbicara, stop, cukup dengan dosa dan kesalahan ini. Berbaliklah, bertobatlah pada Allah. Jangan lakukan, jangan ulang, jangan biarkan dirimu dihancurkan oleh kuasa dosa ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kuasa Yesus Kristus yang wafat bagi kita, sebetulnya saudara-saudara, kuasa maut, kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Allah. Manusia yang berdosa akan memperoleh ampunannya. Manusia yang terpuruk, jatuh dalam kehancuran karena dosa-dosanya akan ditebus. Sudah ditebus bahkan oleh kuasa Yesus Kristus yang wafat dan tersalib buat kita. Ada kuasa kebangkitan dalam dirinya. Kuasa itulah yang bisa bekerja dalam diri kita, saudara-saudara. Kuasa Yesus yang bangkit bukan hanya satu peristiwa 2000 tahun yang lalu selesai. Tapi efek kebangkitan itu juga bekerja dalam diri kita. Dari keterpurukan, dari kejatuhan, dari kehancuran dan kebinasaan kita. Maka dari itu saudara-saudara, satu lagi kata-kata atau kalimat dalam doa yang bisa Anda ucapkan. Semoga rahmat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga bekerja dalam diriku hari ini, membangkitkan aku, memulihkan aku, menebus aku dari segala keterpurukanku. Mohon itu dalam doa Anda. Jadi bukan cuma minta Tuhan supaya utangku dilunasin, supaya suamiku bertobat, semoga rumah tanggaku yang hancur-hancuran disatukan kembali. Semoga aku bisa bayar cicilan. Semoga rumah yang di ujung sana bisa terjual. Pertama-tama, saya ulangi, ya Tuhan Yesus, semoga kuasa kebangkitan-Mu bekerja juga dalam diriku hari ini. Memulihkan aku, menyegarkan kembali jiwaku, membersihkan aku dari noda-noda dosaku. Itu pembersihan diri, betul-betul. Bukan cuma manusia, badan manusia saudara-saudara sebetulnya dirancang oleh Tuhan untuk membersihkan diri. Dari kotoran-kotoran setiap pagi atau malam atau siang kita ke belakang bukan untuk membuang kotoran itu. Tapi kenapa manusia seringkali menambah-nambah kotoran dalam hidupnya. Dengan dosa dan kesalahan, dengan pelanggaran yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau memperkenalkan kepada Anda satu mazmur yang juga menjadi mazmur favorit saya, yaitu mazmur bab 51. Terima kasih Romo Yosef, selama di Bible Learning itu kami kenal banyak mazmur-mazmur. Ternyata semuanya indah-indah, ternyata semuanya bagus-bagus bukan? Selama ini kami cuma baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, itu pun yang terkenal-terkenal. Tapi kami, gara-gara Bible Learning ini, kami diajar untuk kitab-kitab perjanjian lama bukan? Nabi-nabi, Mazmur, Taurat. Karena saudara-saudara, saya ini spesialisasi saya adalah perjanjian lama. Spesialisasi saya adalah nabi-nabi dan Taurat. Dan juga Mazmur juga. Saya mengajar kelas-kelas itu di perguruan tinggi, di kampus tempat saya mengajar. Sayang sekali umat beriman hanya mengenal Mazmur bab 23 misalnya. Yang memang bagus, tapi saya selalu berjuang supaya umat beriman juga tahu, kenal juga. Ada Mazmur-Mazmur lain yang juga nggak kalah bagus. Nah, salah satu cara untuk menikmati Mazmur adalah dinyanyiin. Itu dia. Karena Mazmur adalah arti Mazmur, Mizmor dalam bahasa Ibrani adalah doa yang dinyanyikan dengan alat musik petik. Dengan kecapi. Itu bagaimana dinyanyikan. Kenapa Romo kok dinyanyikan? Supaya mudah dihafalkan. Supaya sadar nggak sadar itu bisa kita ingat. Coba misalnya lagu-lagu terkenal yang Anda kenal misalnya. Misalnya apa ya? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tidak bekerja Tuhan. Nah, saya lupa. Tapi kalau dinyanyiin, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tidak bekerja
Tuhan pelihara. Perhatikanlah burung-burung di udara. Dengan menyanyikan, kita seringkali bisa hafal dengan lebih mudah. Itu maksudnya Mazmur. Dengan doa-doa, puisi-puisi. Dalam kitab Mazmur kalau dinyanyiin, kita lebih hafal. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Anda hafal itu karena ada lagunya, dan lagunya sangat amat terkenal. Demikian juga dengan Mazmur bab 51. Saya yakin Anda sudah kenal ya. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Itu ada mazmurnya, dan enak liriknya, enak juga nadanya, sehingga kita hafal. Kalau di kamar mandi, lagi nyetir, lagi jalan, di atas tempat tidur, lagi bengong gitu ya, Anda bisa nyanyi itu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Saya kalau udah nyanyi lagu itu, saudara-saudara, merinding betul-betul. Karena apa? Bukan cuma sekedar dinyanyiin, halo, halo Bandung, ibu kota periangan, tapi dirasakan. Dengan dinyanyiin tuh kita menghayati betul-betul kata demi kata dengan nada-nada dalam lagu itu. Kasihanilah ya Tuhan. Tuhan, bukan aku dengan prestasiku, kebaikanku, aku bisa memperoleh ampun, tapi semua karena belas kasih-Mu. Maka kita doanya, kasihanilah ya Tuhan. Ya Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menghukum, Tuhan yang kejam, Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh belas kasih. Kaulah pengampun yang rahim, pengampun yang rahim. Allah Maha Rahim, seperti rahim seorang ibu, tempat manusia kita awal, tempat kita ada di dunia ini. Kita dipelihara, kita bertumbuh, kita dibentuk, kita dilindungi, kita diasupi dengan makanan dan minuman untuk pertumbuhan diri kita. Seperti itulah Allah untuk hidup kita saat ini. Dan belas kasih-Mu, belas kasih. Karena Allah itu sungguh berbelas kasih, saudara-saudara. Allah belas kasihnya, bayangin mau menghukum umat Israel, gak jadi karena belas kasihnya. Allah mau menghukum manusia karena dosa dan pelanggarannya, gak jadi karena belas kasihnya yang sungguh luar biasa. Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah kekurangan belas kasih-Nya buat kita. Sekotor-kotornya kita, senista-nistanya kita, sehancur-hancurnya kita untuk menolak Allah. Tapi selama ada Tuhan ampuni aku. Lahir dari pikiran yang jernih, lahir dari hati yang menyesal, yang sungguh-sungguh. Allah tidak pernah kehabisan belas kasih-Nya buat diri kita. Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Anda di rumah juga nyanyi nih, dimanapun Anda berada. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Coba ulang-ulang sampai 10 kali. Sampai betul-betul Anda merasakan kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan arti dari Mazmur itu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sambil Anda mengulang menyanyikan lagu itu, bayangkan pikiran Anda sedang dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Hati Anda sedang dibersihkan dengan kasih karunia-Nya. Tubuh Anda, jiwa Anda sedang dibersihkan dan dipulihkan. Kasihanilah ya Tuhan,
Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Dosaku sudah membumbung, menghancurkan aku. Kekuatan dosa sudah merenggut aku dari kebahagiaanku. Dosaku di masa lalu, kini aku tanggung akibatnya. Ampuni aku orang berdosa ini. Aku sadar Engkau bukanlah Allah yang tidak mendengar pertobatanku. Kasihanilah aku ya Allah. Biarlah rahmat pertobatan bekerja dalam diriku. Rahmat pertobatan bekerja dalam diri pasanganku. Rahmat pertobatan bekerja dalam diri anak-anakku. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Aku malu dengan dosaku. Dosaku selalu terbayang dalam ingatanku, seolah aku tidak bisa keluar dari dalamnya. Dengan kuasa Kristus yang tersalib, angkatlah aku dari lembah dosa ini. Pulihkanlah aku. Ya Tuhan, aku anak-Mu, anak sahayamu yang sedang mencari dan mencari. Akhirnya aku mendapatkan belas kasih yang tidak pernah aku bayangkan sekalipun. Penuhi hatiku saat ini dengan kasih-Mu. Penuhi pikiranku saat ini dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Cuci aku dari segala dosaku. Dosaku sudah merah seperti kirmizi. Biarlah Kau basuh dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tersalib. Biarlah aku putih kembali menjadi salju. Dalam nama Yesus, Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. Ku akui dosa-dosa dan kesalahanku. Ku akui pelanggaran-pelanggaranku. Aku telah menyakiti hati-Mu. Aku sudah menjauh daripada-Mu. Seperti anak bungsu yang hancur kembali kepada bapaknya. Itulah aku saat ini. Aku mencari kemurahan-Mu. Aku mencari kebaikan-Mu. Pulihkan aku. Sayangi aku ya Tuhan. Seperti sedia kala Kau selalu menyayangi aku. Bersihkan aku. Jangan biarkan aku dikuasai lagi oleh maut. Jangan biarkan aku dikuasai dan dikungkung oleh dosa dan kelemahan-kelemahan duniawiku. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati. Dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah. Baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Beri rahmat ketulusan, keikhlasan bagiku untuk bertobat. Beri
aku rahmat, supaya bersihlah hatiku, bersihlah kehidupanku, bersihlah keluargaku. Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. Saudara-saudaraku, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan saya baca kitab suci, bukan sekadar bacaan-bacaan biasa, tapi masukkan ke pikiran, masukkan ke relung-relung hatimu. Biarlah firman ini berbicara, membaca kehidupanmu saat ini. Semoga hidup kita dipulihkan, kehidupan kita yang berantakan diberesin karena kita sudah memperbaiki relasi kita dengan Allah. Salam saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati kehidupan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.